dari kelompok 3 ingin melakukan podcast bab 5 yang berjudul Tuhan Pembaru Hidup Manusia. Dengan saya Daniel Davina Kenneth dari 10 Kuliner 3 dan saya Agnes Gloria dari 10 Busana 2. Tujuan pembelajaran mengakui bahwa Allah adalah pembaru hidup manusia, dan yang kedua mengidentifikasi perubahan pada diri sendiri sebagai suatu proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dasar Alkitab terdapat pada Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Hai Agnes. Hai. Aku lihat dari SG kamu kemarin, kamu habis jalan-jalan ke taman ya? Iya sih, aku habis jalan-jalan ke taman. Bagus banget itu, hijau-hijau semua. Aku lihatnya, aku seneng deh liatnya. Iya, emang disitu bagus banget. Aku juga pas lihat tuh kayak wow banget, soalnya sepanjang mata terus kayak aku ngeliat hijau, terus kayak seru lah liatnya. Coba refreshing gitu ya? Iya. Nah, perasaan kamu nih ngelihat yang tanaman yang hijau-hijau gitu tuh gimana tuh perasaan kamu? Kayak aku ngerasa kayak jadi kayak healing gitu sih, jadi kayak lebih refresh gitu. Nah, tugas sekolah banyak ya, Iya, hitungan lah ya. Padahal nih, tapi kamu sadar nggak? Padahal nih, tanaman-tanaman itu tuh nggak ada yang merawat, nggak ada yang nyiremin, nggak ada yang kasih pupuk gitu. Tapi mereka tuh bisa tumbuh subur, tumbuh hijau dan bikin kita senang gitu. Itu kenapa ya kira-kira ya? Nah iya tuh, tanaman itu tuh tumbuh karena pemeliharaan Tuhan. Jadi teman-teman, dalam bab 5 kita akan melakukan podcast dengan judul Allah Pembaru Kehidupan. Nah, dasar Alkitab pada podcast kita berada di dalam kitab Ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia pada saat orang Yehuda tinggal di pembuangan Babel. Yang menarik nih teman-teman, dari kitab Ratapan itu adalah pengakuan yang ditulis oleh Nabi Yeremia terhadap Tuhan atas kasihnya gitu loh. Walaupun nih bangsa Israel udah kena sengsara hitungannya atas hukuman dari Tuhan, namun Nabi Yeremia itu masih percaya gitu loh dengan kasihnya Allah yang begitu besar, karena mereka juga percaya bahwa Allah itu Allah itu dapat mengampuni kita asalkan kita tuh mau berbalik kepada Dia. Nah iya betul tuh, karena juga keserundungan manusia kan merupakan bahwa Allah sebagai pencipta semesta, mereka tetap hidup di dunia gitu. Nah juga pada abad ke-16 muncul di sebuah pemahaman, namanya itu tuh pemahaman deisme. Pemahaman deisme ini disebut pemahaman yang menganggap kalau Allah itu tuh seperti tukang jam. Karena kenapa? Mereka itu menganggap Tuhan seperti tukang jam. Kan kalau tukang jam itu kalau udah bikin jam, dia udah bikin itu jamnya bergerak ya, roda jamnya, dia kan bakal jual, sudah tuh nggak ada hubungannya. Nah jadinya mereka tuh mikir kalau cara kerja kuasa Tuhan itu tuh kayak tukang jam gitu loh. Nah pemahaman ini nih yang kayak gini yang membuat kita tuh kayak manusia, sebagai manusia memandang bahwa dirinya itu sebagai pusat seluruh hidupnya. Mereka ini memandang bahwa Allah itu masih dibutuhkan oleh manusia. Terus masalahnya deisme apa dong? Masalahnya itu keyakinan kita ini berlawanan dengan pandangan kaum deis tentang Allah. Allah yang kita kenal bukan Allah yang tidak peduli dengan hidup manusia dan seluruh alam semesta. Allah yang kita kenal bukan Allah yang jauh terasing atau tidak. Berarti kaum deisme ini nganggepnya kalau Tuhan itu tuh udah nggak butuh ya kuasa manusia gitu ya. Iya. Mereka tuh nganggepnya Tuhan juga nggak kerja bener-bener gitu loh ceritanya. Iya, nah juga peranan Allah, apalagi peranan Allah dalam kemerdekaan Indonesia kan, sampai sekarang tuh bisa bertahan sebagai satu bangsa nih kan. Nah udah pasti hal ini tuh nggak mungkin lepas dari pimpinan Tuhan, apalagi kayak kita nganggap itu cuma kayak perjuangan pahlawan doang, ya kan nggak mungkin banget. Nah sebagai generasi muda kita juga harus terlibat dalam mempertahankan keutuhan NKRI dengan mengembangkan semangat patriot atau membela negara. Nah selain itu, karya pembaruan Allah dalam penyelamatan dunia itu tuh nyata gitu loh. Allah itu bekerja menyelamatkan dunia. Nah
Alkitab itu memberi kesaksian bahwa karya pembaruan Allah itu sudah direncanakan jauh sebelum kelahiran Yesus Kristus nih. Bahkan kita ini udah dalam rencana Tuhan loh sebelum kita lahir ya. Iya sih pasti. Nah, oh iya, pembaruan Allah dalam kehidupan bangsa masa reformasi, dalam kehidupan bangsa Indonesia kita perlu pahami loh dalam kaitannya dengan kata pembaruan Allah. Nah, dan yang terakhir itu yang bakal aku bahas, kalau kita itu butuh berkelanjutan dalam percaya Allah, dan sehingga Allah itu memimpin bangsa kita dalam berbagai langkah pembaruannya yang terus kita jalani gitu. Iya, nah jadi gimana nih, seberapa besar keyakinan kamu kalau Allah itu tetap bekerja membarui hidup kamu dan untuk seterusnya? Kalau aku sih cukup percaya sih, karena kan dari kita lahir, bahkan dari kita dapat di orang tua yang itu aja, itu tuh udah karyanya, udah kayak itu kasih Tuhan banget ya. Tuhan tuh udah nempatin aku di keluarga yang ini, dengan orang tua yang ini, di rumah yang ini pun bahkan Tuhan tuh udah atur gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri nih, aku kan kayak gimana ya, posisinya kan aku tinggalnya nggak sama orang tua ya, aku tinggalnya di asrama. Terus aku tuh tapi tetap merasa kayak Tuhan selalu memperbarui hidup aku, walaupun kayak yang tadinya tuh aku nggak, disitu kayak aku kadang tuh suka merefleksi sendiri kayak, ih udah bisa, keren banget udah bisa sampai ke titik ini. Nah kayak gitu. Jadi kamu tuh kayak ngerasain mengakui dulu gitu ya, mengakui kalau kamu udah sampai di titik ini tuh kan karena kasihnya Tuhan gitu ya. Gitu. Nah, kalau menurut kamu nih, kalau di dunia kita nih gak ada kasihnya Tuhan, menurut kamu tuh gimana tuh? Waduh, kalau menurut aku sih gimana ya, kita aja nih sekarang ada kasihnya Tuhan aja tuh yang selalu nyatain kita masih ya kadang suka berantakan, suka hidupnya tuh kayak ngerasa berantakan banget, kayak seakan-akan Tuhan nggak menyatain, padahal Tuhan tuh selalu menyatai, selalu memberi kasihnya Ya, betul. cuman kitanya aja yang kayak selalu Ngerasa ya, iya. Tuhan tuh gimana sih? Kok Iya. Tuhan, gue lagi butuh ini, Tuhan gak ada gitu ya. padahal kita sendiri yang ngejauh dari Tuhan. Betul, Tuhan tuh betul. nggak pernah ngejauh dari kita. Betul. Apalagi kalau Tuhan kalau nggak ada kasih Tuhan di dalam dunia ini, pasti kayak dunia itu kayak lebih hampa lagi gitu. Karena kan balik lagi, manusia itu kan diciptakan Tuhan dan pasti butuh penciptanya ya kan. Gak mungkin asalnya, kan gak mungkin ya kalau misalnya kayak robot nih, robot udah diciptain, siapa yang ngandelin? Kan penciptanya gitu ya. Iya. Nah, jadi sama aja kayak manusia itu tuh tetap butuh penciptanya, itu kan Tuhan Yesus Kristus sebagai panduan hidupnya gitu loh. Nih, sekarang aku mau nanya, kalau menurut kamu gimana tuh cara kita memberitakan kalau Tuhan tuh menjadi pembaru hidup manusia? Kalau aku mungkin jika ada anak-anaknya yang kurang lagi sedih misalnya gitu ya, kita kan bisa bisa saling menguatkan, bisa dari Alkitab mungkin, atau kita berdoa saat teduh bareng gitu ya. Kita tuh bisa kasih tau pelan-pelan kalau di situ tuh Tuhan itu tuh bener-bener hadir dalam hidupnya. Kalau Tuhan itu tuh bener-bener peduli gitu loh dengan hidup kita masing-masing. Bahkan Tuhan tuh gak mungkin pernah ketuker masa depannya buat setiap kita gitu kan. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, iya sih. Kalau aku cara memberitakannya, menyebarkan kalau Tuhan itu menjadi pembaru hidup manusia itu pasti kayak lewat cara aku sendiri gitu. Cara perilakunya Iya, gitu perilaku maksudnya. aku sendiri. Iya. Kayak menunjukkan kalau ini loh gue ada pembaruan dari Tuhan. Ya. Jadi lewat sikap gitu ya. Jadi kalau orang ngeliat, ih Agnes orangnya anak Tuhan banget, anak baik gitu ya. Iya, Jadi kayak ngerasa gitu. oh hidup dia tuh udah diperbarui gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya nggak perlu yang kayak lewat harus kayak pendeta banget gitu. Oh iya benar-benar. Bisa lewat Lewat diri kita sendiri bahkan ya. Itu bisa memberkati orang-orang Amin. di sekitar kita. Oke teman-teman, gak kerasa podcast kita udah di ujung waktu. Sekarang kita akan mengakhiri podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.